Kami mau datang padamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hatimu mari katakan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak
menyembah, meninggikan namanya. Mari datang, membawa hati kita, membawa jiwa kita, membawa kekuatan kita untuk menyembah Dia. Haleluya Tuhan, kami datang dengan hati kami, datang sujud menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi pujian yang harum di hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk pembicara yang akan menyampaikan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati supaya kiranya apa yang diucapkan dari mulut beliau dapat menjadi berkat untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi telinga kami Bapa, urapi hati kami Bapa, supaya setiap benih yang ditabur dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Demi dan di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Salam saudaraku kekasih Allah. Baiklah, di pagi hari ini kita mengheningkan sejenak akan karya Allah yang sudah dicurahkan kepada kita bersama, agar sepanjang pagi sampai malam nanti hidup kita tetap disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu tuh saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berlatih untuk hidup tetap setia kepada Tuhan dengan penuh kesabaran. Segala sesuatu yang kita terima di dunia ini mungkin menjadikan satu masalah-masalah, problema-problema dalam kehidupan, mungkin emosi, mungkin rasa tidak suka, mungkin tekanan. Kuncinya adalah bersabar hati. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merenungkan sejenak di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya beri judul berani untuk menguasai diri. Sekali lagi, berani untuk menguasai diri. Nah, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan menemukan berbagai macam masalah-masalah di dalam kehidupan. Entah itu masalah ekonomi, masalah hubungan dengan sesama, dengan teman, dengan kolega, dengan siapapun, tentunya ada masalah-masalah. Bahkan di dalam keluarga ada yang namanya masalah di dalam keluarga. Masalah-masalah mungkin itu timbulnya dari masalah yang kecil sampai pada masalah-masalah yang mungkin sulit untuk terselesaikan. Nah, untuk itu kuncinya sekali lagi adalah berani untuk menguasai diri. Nah, terlebih masalah-masalah yang mungkin kita lihat di luaran atau mungkin di gereja. Banyak tingkah laku para preman-preman yang berkedok agama. Orang-orang yang berkedokkan dengan Alkitab. Orang-orang yang sering mengatakan kasih, kasih dan kasih. Tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Mungkin kita jengkel, mungkin kita tidak suka, mungkin hati kita itu anyel begitu. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berani menguasai diri ini adalah sebuah kunci bagi kehidupan kita. Kunci rahasia yang pertama adalah kita masuk di dalam sebuah kemenangan di dalam setiap masalah, yaitu sabar
dan menguasai diri. Sabar dan menguasai diri. Bahkan Salomo itu mengatakan bahwa orang yang sabar bagaikan seorang pahlawan yang berjasa. Saudara tahu, seorang pahlawan itu dirinya mau berkorban untuk orang banyak, dirinya mau berkorban untuk bangsa dan negara, dirinya mau menyerahkan segala sesuatu pribadi kehidupannya kepada orang lain, kepada orang banyak, kepada bangsa dan negara. Itu pahlawan. Sehingga orang yang dapat menguasai diri adalah seorang pahlawan, orang yang mau menyerahkan sepenuh hidupnya kepada orang banyak, bahkan kepada bangsa dan negara. Tuhan mau kita menjadi orang yang sabar. Dan sabar adalah salah satu komponen dari buah roh yang seharusnya dihasilkan oleh kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sabar. Pasti masalah itu ada, tekanan itu ada. Mata kita melihat dunia, orang-orang pada mengatakan kasih, orang-orang pada mengatakan cinta, orang-orang pada mengatakan firman Tuhan. Tetapi cara hidupnya adalah cara-cara yang tidak benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap kamu atau terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah yang sedemikian. Wow, luar biasa. Paulus, tokoh orang yang dicintai oleh Tuhan, yang berani mengorbankan jiwa dan raganya buat orang-orang lain untuk mengabarkan Injil, penuh dengan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kunci yang kedua adalah menguasai diri dengan benar-benar meninggalkan segala kepentingan-kepentingan. Berani menguasai diri dengan meninggalkan segala egoisme. Penguasaan diri merupakan hal yang sangat penting untuk keluar dari masalah dan menjadi pemenang. Penguasaan diri juga merupakan salah satu dari buah roh. Penguasaan diri. Mendengar suara yang mungkin menyakitkan hati kita, penguasaan diri itu yang dibutuhkan. Melihat apa yang ada di dalam keluarga, anak, istri, suami, di dalam keluarga penuh dengan penguasaan diri. Kalau masing-masing anggota keluarga penuh dengan penguasaan diri, yakinlah, percayalah, di sana ada karunia besar yang diberikan oleh Allah. Ada anugerah yang diberikan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara menjadi orang yang bijaksana, saudara menjadi orang yang tulus, saudara menjadi orang yang berjalan seturut dengan kehendak Allah. Petrus mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang berdoa, orang yang mau berdoa,
Orang yang benar-benar mau berhubungan dengan Allahnya, dengan Allah Bapa, dengan Kristus adalah orang yang dapat menguasai diri. Orang yang menguasai diri, doanya penuh dengan konsentrasi, doanya penuh dengan ketulusan hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayo saudaraku, ternyata berdoa tidak hanya sekedar hafalan. Berdoa tidak hanya sekedar berdoa. Tetapi di sana ada hati, ketenangan hati, ada ketulusan hati, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Pastikan saudara pasti dapat berdoa dengan baik dan bertemu dengan Tuhan. Ayo saudaraku, kita bersama-sama sabar dan menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Kuasa-Mu terjadi atas kami semua, dimanapun kami berada. Mungkin saat ini kami sedang berbaring sakit. Jamahlah kami agar kami dapat menguasai diri kami, bersabar bahwa karya-Mu yang agung pasti terjadi. Mungkin kami sedang ada dalam problema. Tuhan, Engkau sendiri yang hadir sehingga kami penuh dengan kesabaran menguasai diri. Terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin daerah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.